Oke, halo. Masih bahas soal pengetahuan kuantitatif dan masih geometri. Oke, jadi soalnya kayak gini, panjang dari busur lingkaran adalah 10. Oke, berarti RPQ adalah busur lingkaran sesuai pada gambarnya. Ya, sorry gambarnya jelek. Tentukan jarak R ke DC. R ke DC. Oke. Teruskan apa pernyataan? Oh, ini tipe UTBK banget nih. Teruskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut? Oke, pertama. Jarak R ke DC itu apa? Yang mana sih? Yang ini. Up. Nah, itu jarak R ke DC. Let's say misalnya ini apa ya, O deh. Nah, ini jarak R ke DC yang kita cari. Nah, untuk memutuskan apakah AB sama BC ini perlu, kalau cara gua di sini, gua bakal play along. Jadi kayak kita berusaha nyari R ke DC, cuman pakai fakta jari-jari lingkarannya aja 10. Dan nanti kita bakal bisa lihat apa aja sih yang kita perluin untuk supaya dapat jarak R ke DC ini. Gitu. Kalau cara gua biasanya kayak gitu. Oke, mari kita lihat. Apa apa yang bakal terjadi kalau kita tarik ke sini? Maksudnya RO apa ini ya? S deh. Nah, ini bakal maksudnya nanti ini bakal kayak tegak lurus gitu. Segaris lah pokoknya ROS. Nah, terus di sini ada suatu hal yang unik di sini. Apa itu? ASSB itu sama. Jadi S ini bakal membagi 2 AB dan O ini bakal membagi 2 DC. Kenapa? Hal pertama yang bisa kita lihat bahwa AB ini adalah tali busur. Ya kan? Lihat AB. A sama B itu ada di lingkaran. Kalau AB ditarik dan dia bukan diameter kan. AB ini bukan diameter, berarti dia bakal tali busur. Ya kan? Nah, jadi ada suatu properti atau kayak semacam teori. Kalau misalkan ada suatu tali busur, terus dari titik pusat R di sini ditarik garis sehingga dia tegak lurus tali busur tersebut, maka titik potongnya akan membagi 2 tali busur tersebut. Oke, sampai sini aman ya? Nah, berarti dia bakal bagi 2. Karena ini bagi 2, maka ini juga bagi 2. Ya, secara teknis ini AS sama DO kan sama. Jadi ya udah, nanti panjangnya bakal sama. Oke, kita sudah dapat itu. Nah, terus apa lagi yang bisa kita cari? Oh, itu A sama B. Kita lihat A sama B itu di titik, di lingkaran tuh titiknya. Ya, apa yang bakal terjadi kalau kita tarik R ke A? Set. R ke B. Set. A sama RB itu bakal jadi apa? Ya, jari-jari juga. Ya kan, 10 juga itu panjangnya. Ini 10, ini 10 juga. Ya kan? R ke A loh. A kan ada di lingkaran. Jadi nanti RAB, gue gambar lagi aja. RAB itu nanti 10 di sini. Oke. Dan di sini tegak lurus. Ini bakal S. Nah, si jarak R ke DC ini itu kan ada di RS atau berhimpit sama RS kan. Maksud gue di sini nih. Ini O nih. Nah, RO ini yang bakal jadi jaraknya. Ya kan? Yang bakal jadi jarak R ke DC. Nah, berarti kalau kita bisa nyari RS, maka mungkin itu bakal
menunjukkan jarak ke RO gitu. Itu bakal menuntun kita ke RO gitu loh. Nah, jadi gimana cara nemu panjang RS? Oke, di sini ada siku-siku ya. RAS kita tinjau. Nah, AS di sini setengah dari AB kan. Berarti dia setengah panjang AB. Atau ya gini lah. Setengah panjang AB. Juga setengah panjang AB. Nah, jadi di sini kalau kita ada diketahui AB, maka kita bisa nemu RS. Jadi di sini idenya. Karena kita mau nyari RS, maka kita butuh AB. Sebenarnya kita butuh AS sih, cuman karena AS itu ada hubungannya sama AB, maka kita memerlukan AB. Jadi AB di sini diperlukan. Oke. Di sini aman. Nah, habis itu udah dapat RS nih dari Pythagoras lah. Ya contohnya ini sisi miringnya, ini nanti setengah AB berapa, nanti dapat RS. Terus gimana cara kita nyari RO? Kita lihat sini bahwa RS itu sama dengan RO ditambah OS. Oke. OS ini apa sih? Gimana cara kita nyari OS? Lihat di sini. OS itu sepanjang apa? AD. Iya kan? Sama kan, AD, BC juga sama. Berarti OS ini bisa kita ganti dengan BC. Nah, karena kita RS-nya sudah ketemu, ini udah ketemu. BC untuk nyari RO, maka BC harus diketahui juga. Supaya kita ketemu nih RO-nya. Yang mana RO ini merupakan jarak R ke DC. Gitu, jadi BC di sini diperluin. Jadi, ya jawabannya ya 1 dan 2 diperlukan. Ini bersama-sama ya. Nah, itu cara gue sih. Sebenarnya ya kan ya memang lebih susah. Tapi menurut gue ini efektif banget karena langsung ketemu jawabannya gitu loh. Jadi ada cara gampangnya sih. Saran gue cara yang lebih gampangnya itu ya misalnya dua-duanya itu ada gitu. Jadi kalian pakai dua-duanya. Tapi kalau dia bisa, nah kalian coba ilangin salah satu deh gitu. Jadi misalnya 1 sama 2 kalian tes, oh ternyata 1 sama 2 bersama-sama bisa dapet nih. Nah coba kalian ilangin salah satu, masih tetap bisa dapet nggak? Kalau misalkan tetap dapet, ya berarti jawabannya bukan 1 dan 2 berbarengan. Ya jawabannya misalkan 1 dihilangin bisa dapet gitu, ya jawabannya 2 doang gitu. Ya lebih gampang, cuman ya kerja 2 kali gitu aja sih. Terus apa ya, kalau misalkan dimisalin dua-duanya gitu, ya kalau lagi hoki, ya kalau misalkan dua-duanya nggak menuhi ya udah langsung gitu, 1 dan 2 tidak bisa. Cuman kalau misalkan 1 dan 2 memenuhi, itu belum tentu jawabannya itu gitu sih. Jadi perlu ngetes lagi kalau salah satunya dihilangin kayak mana gitu sih. Bahkan kadang kan kalau soalnya cacat, mungkin 1 dan 2 nggak dipakai pun bisa ketemu. Gitu sih ya, intinya gitulah. Pokoknya geometri ini gimana caranya kreativitas kalian diuji, terus gimana caranya kalian memahami soal tersebut gitu ya. Udah intinya gitu aja sih. Oke, jadi jawabannya ini